Apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata Lampung? Begal, jalan rusak, Jalannya mulus, panas. Apa jangan budek? Emang apa sih? Tapi mungkin ini akan mengubah pandangan Anda. Ada sebuah cerita yang tak biasa dari sebuah sudut di Provinsi Lampung. Sebuah tempat yang dulunya tak terjamah dan sepi dari hiruk-pikuk pariwisata. Ini adalah kisah Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat sebuah kabupaten yang dulunya hanya bayangan di peta, tanpa daya tarik wisata yang signifikan, juga tanpa alasan untuk dikunjungi. Namun di balik kekurangan ini, tersembunyi sebuah potensi luar biasa. Potensi yang akhirnya ditemukan oleh mereka yang memiliki visi besar untuk masa depan. Visi ini dimulai dengan sebuah ide berani, mendesain ulang sebuah kota dari nol. Bukan hanya desain bangunan, tetapi juga blueprint tata kota. Seorang arsitek visioner dipanggil untuk mengubah wajah Tulang Bawang Barat, menjadikannya simbol kebangkitan dan inovasi di Lampung. Ia adalah Isandra Matin Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan Andra Matin. Ia adalah seorang arsitek ternama di Indonesia yang diakui secara internasional. Pada tahun 2007, ia dinobatkan sebagai salah satu dari 101 arsitek dunia yang paling berkiprah oleh Wallpaper Architecture Directory. Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu maestro arsitektur modern Indonesia. Berbeda dengan kota-kota lain di Lampung, Tulang Bawang Barat memiliki daya tarik tersendiri. Desain kota yang modern dan unik berpadu harmonis dengan budaya lokal. Penduduk lokal yang dulunya skeptis, kini melihat perubahan yang luar biasa di sekeliling mereka. Saya Jinan, saya lahir dan besar di Tubaba. Tubaba ini rumah bagi saya, dan Tubaba adalah masa depan dari Tulang Bawang Barat. Kamar mandi, toilet. Ya ini ya buat keluarga kecil sih, ini yang pengen kita bikin. Jadi rumah itu nggak perlu yang kayak biasanya yang ada gitu. Kita prinsipnya kita buat lebih simple. Terus nama konsep rumahnya itu Redu House ya, Redu Mikro ini namanya. Jadi Redu Mikro itu konsepnya prinsipnya lebih ke mereduksi segala hal dari material, tukang, jadi semua dibuat seefektivitas mungkin gitu. Iya betul. Jadi potongan-potongan ini nggak ada potongan sisa, semua potongnya dibuat pas. Jadi karena pabriknya itu 6 meter, terus potongnya ukurannya pas, jadi nggak ada material yang terbuang. Semuanya terpakai dengan maksimal. Luasnya itu, aduh, lupa saya detailnya berapa ya. Cuman kalau pondasinya itu 3 kali 4 meter. Pondasinya. Saya siswa pertama dari sekolah seni Tubaba. Sekolah seni Tubaba itu sekolah non formal yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. 2016 saya menjadi siswa pertama dari sekolah seni Tubaba. Di sekolah seni Tubaba saya belajar banyak tentang seni, tapi juga saya belajar tentang kehidupan. Jadi seni di Tubaba ini bukan untuk menciptakan seseorang menjadi seniman, tetapi seni adalah salah satu cara untuk menjadi manusia Tubaba. Stainless steel. Nama patungan ini Suhunan Ria. Suhunan Ria itu artinya ibu bumi, ibu penjaga bumi. Jadi ini adalah sosok perempuan, sosok ibu yang patungnya dibuat oleh Bu Dolores Hasinaga, salah satu dari pematung besar yang ada di Indonesia. Jadi kenapa ada di sini? Ini adalah pintu gerbang masuk ke arah Kota Baru. Yang tadi kita lewati sepanjang jalan itu Kota Baru tahap pertama Tubaba, Kota Baru Uluwanugik. Patung Suhunan Ria ini tingginya 9 meter patungnya, pedestal 3 meter, jadi total 11 meter. Ini tahap pertama. Tahap kedua nanti seluruhnya di bawahnya ini akan ada plaza, di mana pohon-pohon ditanam, teman-teman semuanya untuk masyarakat publik. Jadi semua yang ada di Tubaba ini diusahakan seluruh masyarakat, semua orang bisa merasakan karya-karya yang ada di Tubaba.
setelah belajar di Tubaba, di sekolah seni Tubaba, saya melanjutkan studi di program studi arsitektur di Solo. Di situ saya belajar arsitektur, kemudian saya pulang dan kembali lagi ke Tubaba bersama-sama untuk menjadi teman pulang ke masa depan. Emang desain-desainnya SDM kita nih. Iya. Tapi pelan-pelan lah, pelan-pelan bakal kita rapikan. Ya. Linmas. Lu nyari topi kan? Topi Linmas tuh. Ada kok topinya. Jadi pasar ini ya, pasar modern. Pertama di Tubaba, pasar yang paling besar lah. Ini dananya langsung dari pusat. Jadi pasar ini didesain sama Andra Matin. Sebenarnya kalau kita lihat pasar ini hematan dari mungkin baru lihat pasar yang tengah-tengahnya ada pohon di sini mungkin ya. Ya, jadi desain ini tuh terinspirasi dari pohon karet. Kebun karet itu Tubaba. Hutan karet gitu. Ini atapnya itu daun-daunnya, cabang-cabangnya ranting saling terkait, dan cahayanya ini ya dari atas kayak kalau kita pohon kan kaca. Jadi di antara pohon cabang bertemu cabang, ranting bertemu ranting kan ada cahaya yang celah-celah yang turun itu. Jadi itu keunikan desainnya Andra Matin menurut saya ya. Untuk pasar Pulung juga ini kan untuk sekarang mungkin orang bingung bangunan seperti ini terus yang jualan kayak gini kapan balik modalnya itu kan. Cuma kan yang kita bicarakan sekarang kita bukan cuma jualan sayur, yang kita jual itu Tubaba dari pasar ini. Jualan ikan-ikan Di daerah situ, di bawah situ pasar daging, pasar ikan di area bawah. Buat gantung-gantung ini. Iya, jualannya ini di sini. nah, ini kalau pagi penuh. Enggak, di sana nih jualan daging-daging di area bawah sana ya, ujung sana nih pinggiran. Kalau ini yang jualan kayak bumbu tuh di sini nih jualannya nih. Hari ini kita berada di studio keramik. Ini adalah salah satu studio yang ada di Tubaba, salah satu dari program sekolah seni Tubaba juga. Kebetulan studio ini Pak Umar saat itu Bupati Tubaba memberi kepercayaan kepada saya, kepercayaan yang menurut saya ini cukup besar, tantangannya cukup besar, membuat satu studio untuk pembuatan keramik di Tubaba. Gue dulu bisa pedit bahasa Arab, boy. Apa ini, Mas? Kita pengen ada ruang atau tempat bertemunya masyarakat Tulang Bawang Barat yang menjadi milik dan kebanggaannya masyarakat Tulang Bawang Barat, sehingga kita memilih untuk membuat satu titik dan kita memilih masjid dan balai adat yang kita sandingkan untuk menjadi titik temunya warga masyarakat Tulang Bawang Barat. Dan kita harapkan ruang ini nanti inilah yang akan banyak menjadi penggerak, tetapi dia penggerak yang diam, tetapi dia sebenarnya menggerakkan masyarakat Tubaba untuk berpikir tentang masa depan Tubaba yang lebih baik. Dan kenapa kita memilih masjid disandingkan dengan balai adat? Tentunya dengan memakai filosofi hidup dikandung adat dan mati dikandung amal dan iman. Hubungan hablum minan nas dan hablum minallah. Dan kita memilih material masjidnya beton, terus kemudian memilih material balai adatnya kayu. Jadi sebagai sebuah simbol bahwa pekerjaan di bumi ini atau yang berhubungan dengan manusia atau budaya itu ya bersifat sementara, fana, dan beton itu adalah simbol keabadian hubungan kita dengan Sang Pencipta. Jadi ini kegiatan sekolah seni Tubaba, ini latihan tari ya di Pusat Agung Bumi Gayo di Balai Budaya Tubaba. Persiapan festival nanti di bulan Agustus. Muter, tutup. Tubaba ini bagi saya adalah rumah yang luar biasa, dan menjadi warga Tubaba adalah hadiah buat saya. Kenapa saya bilang hadiah? Karena Tubaba memberikan kesempatan kepada siapapun untuk membangun Tubaba. Menjadi arsitek adalah cita-cita saya, dan inspirasi
kenapa saya studi arsitektur adalah Andra Matin. Andra Matin membangun sebuah masjid yang ada di Tubaba, Islamic Center Tubaba, itu sangat terkenal sekali. Teman-teman bisa lihat. Dari situ saya belajar bahwa arsitektur itu bisa menjadi arena atau bisa menjadi wadah untuk menunjukkan sejauh mana daerah itu memikirkan masa depannya. Jadi ini amphitheater yang kalau Festival Tubaba tuh sering kita pakai untuk perform. Dan selain waktu festival, ini juga kadang dipakai upacara untuk pemerintah daerah gitu. Upacara kenaikan pangkat, terus penyematan apa, kadang di sini juga dipakai. Kalau sampai area atas ya kadang 3.000 orang nonton di sini, kadang standing di sini. Iya bisa, yang duduk-duduk kan berapa orang gitu. Lainnya di sini standing gitu di semua area ini. Kemarin Jason Ranti perform di sini. Sempat Jason Ranti, Senyawa, terus Tere, Amigdala itu pernah perform di sini. Tubaba bukan sekedar singkatan dari Tulang Bawang Barat, akan tetapi Tubaba adalah masa depan dari Tulang Bawang Barat. Being Tubaba is a gift. Menjadi warga Tubaba adalah sebuah pemberian dari Tuhan bagi saya, karena mungkin hanya Tubaba yang bisa memberikan ruang-ruang dan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk siapapun. Dan Tubaba itu terbuka kepada siapapun. Tubaba sudah tidak memiliki pintu, jadi kepada siapapun yang membawa kebaikan, silahkan datang ke Tubaba, silahkan menciptakan kebaikan di Tubaba, dan temani kami untuk pulang ke masa depan. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada fisik kota, tapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Perekonomian tumbuh, pariwisata mulai menggeliat, dan harapan baru terbentuk. Tulang Bawang Barat bukan lagi kota yang terlupakan, tetapi destinasi yang penuh potensi. Tulang Bawang Barat adalah bukti bahwa dengan visi yang jelas, kerja keras, dan dedikasi, sebuah tempat yang terlupakan bisa menjadi permata yang bersinar terang. Kota ini kini berdiri sebagai simbol transformasi, inspirasi bagi daerah lain di Indonesia, bahwa dari ketidakmungkinan lahir harapan baru. Inilah Tulang Bawang Barat, mimpi kota modern di Provinsi Lampung.